Episode 181. Rumah gua abadi ini sederhana dan kasar, dan kekuatan spiritual urat bumi tidak mencukupi. Mendengarkan evaluasi tidak sopan Yang Chen, Gao Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Dia memandang Yang Chen seolah sedang melihat pria yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tentu saja, hari ini adalah pertama kalinya Gao Yue dan Yang Chen bertemu, jadi wajar jika mereka tidak mengenal satu sama lain. Guru, yakinlah, murid ini tahu bahwa ada rumah gua abadi yang paling cocok di Gunung Making. Tidak masalah untuk membangun beberapa gua abadi. Serahkan semuanya pada murid ini. Yang Chen senang saat ini, menepuk dadanya, tidak peduli dengan tatapan aneh Gao Yue pada Yang Chen. Sepertinya kamu tahu banyak hal, bukan? Gao Yue sangat pintar, jika tidak, dia tidak akan menjadi tuan Yang Chen di kehidupan sebelumnya. Melihat Yang Chen, Gao Yue bertanya langsung, bahkan seperti yang dikatakan ketua istana, kamu bahkan tidak memerlukan bimbinganku dalam berkultivasi, kan? Murid ini pernah menghafal paviliun kitab suci di Villa Gunung Sembilan Bumi, jadi tentu saja saya mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui orang lain. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, namun, murid ini pasti akan meminta nasihat guru mengenai masalah kultivasi. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditolong di masa lalu, tetapi sekarang tidak. Perkataan Yang Chen pun membuat Gao Yue semakin penasaran dengan Yang Chen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil secangkir teh lagi yang diserahkan Yang Chen, memiringkan kepalanya dan menatap Yang Chen dan bertanya, bagaimana menurutmu jika saya juga membaca paviliun kitab suci? Rangkaian gerakan tadi begitu natural, dan keduanya bekerja sama seolah-olah sudah berlatih berkali-kali. Jika guru ingin menjadi seorang alkemis atau pemurni, ada baiknya membaca lebih banyak buku yang dapat menambah pengetahuan Anda. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum, tetapi jika guru hanya ingin meningkatkan kultivasi Anda, tidak ada manfaatnya membaca hal-hal ini. Itu hanya membuang-buang waktu dan tenaga, tidak ada gunanya. Itu masuk akal. Gao Yue duduk di kursi dan mengangguk tanpa sadar. Karakternya gigih, dan dia sangat tidak menyukai pekerjaan alkimia yang membosankan. Jika bukan karena budidayanya tidak dapat dipisahkan dari senjata sihir, dia mungkin tidak akan menyentuh pemurnian, apalagi tertarik padanya. Kata-kata Yang Chen secara langsung menghilangkan pikirannya untuk pergi ke paviliun kitab suci untuk membaca buku. Namun, jika tanya jawab ini didengar oleh orang-orang yang tidak mengetahui cerita di dalamnya, mereka mungkin mengira bahwa Gao Yue adalah seorang murid dan Yang Chen adalah seorang master. Keduanya mengatakannya secara alami dan tidak merasa ada yang salah sama sekali. Di kehidupan sebelumnya, Yang Chen sering membicarakan masalah dengan tuannya seperti ini. Gao Yue juga menyukai suasana ini, tapi jarang sekali ada pemahaman diam-diam saat master dan muridnya pertama kali bertemu. Selanjutnya, Gao Yue harus mencicipi teh yang disajikan oleh Yang Chen tepat waktu, sambil menguji basis budidaya Yang Chen. Dia mungkin tidak bisa memberikan petunjuk tentang alkimia, tetapi dalam hal kultivasi, dia adalah master panggung jidan. Dia akan memiliki pengalaman, lebih banyak, daripada Yang Chen. Dalam alkimia, dia mungkin tidak bisa memberikan petunjuk, tetapi dalam kultivasi, bagaimanapun juga, dia adalah master panggung jidan. Bagaimana dia bisa lebih berpengetahuan daripada Yang Chen? Sang guru tidak berpura-pura menjadi seorang guru, tetapi sang murid mengetahui hampir semua kesukaan sang guru dan melayaninya dengan sangat baik. Pada hari pertama magang, Yang Chen dan gurunya rukun. Ini adalah perasaan yang diimpikan Yang Chen, dan muridnya mengetahui hampir semua preferensi gurunya dan melayaninya dengan sangat baik. Ini juga perasaan yang diimpikan Yang Chen. Dia telah memikirkannya selama ribuan tahun, dan dia telah menantikannya selama 10 tahun setelah kelahirannya kembali. Kini hal itu benar-benar terjadi di depan mata Yang Chen. Bahkan dengan mentalitas prinsip besar keabadian emas Yang Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Mungkin harapan kuat di hatinya terpuaskan, dan pikirannya jernih. Ketika dia beristirahat dan berlatih di malam hari, Yang Chen bahkan bisa merasakan kekuatan spiritual tampak mengalir lebih lancar di meridian. Terutama seni rahasia 5 elemen Yin dan Yang, ada perasaan mendidih. Keesokan paginya, Gong Sunling, Xiang Haifeng dan Wang Yuan bergegas ke pintu masuk gua abadi Gao Yue. Kemarin, Yang Chen membuat janji dengan mereka untuk mencari lokasi gua keabadiannya. Gao Yue juga pergi, dan semua orang tidak terkejut. Menemukan gua abadi yang cocok untuk murid magang adalah hal yang harus dilakukan oleh sang master. Namun, Yang Chen agak istimewa, jadi dia melakukannya sendiri. Namun meskipun demikian, Yang Chen sudah mengatakan bahwa dia ingin dia menyerahkan gua keabadiannya saat ini, jadi Gao Yue harus pergi dan melihatnya. Gong Sunling juga sangat istimewa. Meskipun dia telah membangun fondasinya beberapa tahun yang lalu, dia belum membuka gua keabadiannya sendiri. Sebelum Yang Chen pergi ke Immortal Falling Abyss, dia mengatakan kepada Gong Sunling untuk tidak terburu-buru memilih gua abadi, dan menunggu sampai dia kembali. Pada titik ini, Gong Sunling tidak tahu kenapa, tapi dia mendengarkan nasihat Yang Chen dan menunggu sampai sekarang. Dikatakan untuk menemukan lokasi gua abadi Yang Chen, namun kenyataannya, itu adalah menemukan 3 gua abadi untuk Gong Sunling, Gao Yue, dan Yang Chen. Cakupan Gunung Making sangat luas, lebih dari 1000 mil. Lokasi Istana Cunyang berada di puncak tertinggi Gunung Making. Ini adalah tempat dengan energi spiritual terpadat di pembuluh darah bumi, dan juga merupakan tempat di mana gua abadi di Istana Cunyang paling terkonsentrasi. Tentu saja Yang Chen tidak akan memilih untuk ramai dengan begitu banyak orang.
Sekalipun kekuatan spiritualnya kuat, akan hampir sama jika banyak orang membaginya. Oleh karena itu, Yang Chen langsung mengajak semua orang terbang perlahan di sepanjang punggung kecil Gunung Meiking, berpura-pura merasakan kekuatan spiritual, namun nyatanya, dia sudah menentukan tujuannya. Di sini, Gao Yue melihat ke tempat Yang Chen mendarat dan tidak bisa menahan cemberut. Yang lain juga terlihat bingung, tapi tidak ada yang mempertanyakannya. Mereka hanya mengikuti Yang Chen ke tanah, dan kemudian dengan hati-hati merasakan kekuatan spiritual di sekitarnya. Tempat mereka mendarat adalah sebuah lembah yang tidak terlalu besar namun juga tidak terlalu kecil. Pemandangan di sini sangat bagus. Ada gunung di semua sisi. Memang tidak tinggi, tapi cukup untuk menghalangi angin dari segala arah. Jaraknya hanya setengah jam dari aula utama Istana Chunyang, tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Saudara muda Yang, kekuatan spiritual di sini tampaknya biasa saja, bukan? Tidak mudah bagi orang lain untuk bertanya, jadi Gong Xunling adalah orang yang paling tepat untuk bertanya. Sang Guan Feng dan Wang Yuan ada di sini untuk membantu, dan Gao Yue adalah guru Yang Chen, jadi tidak mudah untuk menanyai mereka. Hanya Gong Xunling, yang sedang mencari gua abadi, adalah orang yang paling cocok untuk ditanyai. Di permukaan, sepertinya begitu. Yang Chen tersenyum dan tidak menyembunyikannya dari semua orang. Namun, saya pernah menemukan slip giok yang sangat menarik pada seorang pembunuh. Slip giok itu mencatat pembuluh darah spiritual bawah tanah yang dia temukan secara tidak sengaja. Petik 2. Di daerah Gunung Meiking, terdapat juga banyak pembudidaya individu, dan Istana Chunyang mengizinkan mereka ada. Jika orang-orang ini sesekali berkeliaran, mereka mungkin menemukan sesuatu yang tidak diketahui oleh penduduk Istana Chunyang. Apalagi si pembunuh sudah mati. Tidak ada yang bisa membuktikan apakah dia menemukannya atau tidak. Semuanya bisa disalahkan pada orang mati itu. Di mana itu? Ketika Yang Chen mengatakan ini, semua orang menjadi tertarik. Pembuluh darah roh bawah tanah yang tersembunyi jelas merupakan sesuatu yang dirindukan oleh para penggarap bahkan dalam mimpi mereka. Episode 182. Yang Chen mengulurkan jarinya dan menunjuk ke kakinya, tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tempat ini adalah urat bumi yang sangat kuat yang ditemukan setelah 200 tahun. Meskipun tidak sebagus urat tanah di aula utama Istana Chunyang, hanya sedikit dari mereka yang menggunakannya, dan efeknya lebih baik daripada di aula utama. Semua orang segera mengikuti gerakannya dan melihat ke kaki Yang Chen. Namun, tidak peduli bagaimana penampilan mereka, tidak peduli bagaimana mereka merasakan kekuatan spiritual atau menjelajah dengan indera ilahi mereka tidak dapat melihat sesuatu yang aneh di sini. Lembah kecil biasa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembuluh darah roh bawah tanah. Jangan terburu-buru. Haruskah kita mengelilingi tempat ini dulu? Yang Chen mengetahui keraguan semua orang, tetapi dia tidak segera mulai mengeluarkan pembuluh darah spiritual bawah tanah. Sebaliknya, ia mengemukakan saran seperti itu, kalau tidak, ketika kita mendapatkan pembuluh darah spiritual bawah tanah, mungkin kita akan diberi bagian oleh orang lain. Anda semua tahu bahwa saya tidak menyukai orang-orang di Istana Bulan Terang. Petik 2. Saran Yang Chen sesuai dengan keinginan semua orang. Bahkan di dalam sekte tersebut, persaingan untuk mendapatkan sumber daya sangat ketat. Istana Bulan Cerah sekarang relatif kuat, jadi wajar saja jika mereka memiliki lebih banyak sumber daya. Setidaknya setengah dari halaman kecil yang paling dekat dengan pusat Istana Chunyang dengan kekuatan spiritual paling besar adalah milik Istana Bulan Cerah. Untuk beberapa alasan, Gao Yue sepertinya tidak meragukan Yang Chen. Tampaknya jika Yang Chen mengatakan ada pembuluh darah roh bawah tanah di sini, maka pasti ada. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung terbang ke atas pedangnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi aliran cahaya di udara dan langsung menuju ke aula utama Istana Chunyang, meninggalkan suara yang tertinggal di udara. Saya akan melapor kepada kepala istana dan memindahkan kediaman gua saya ke sini. Kediaman gua Gao Yue juga sangat dekat dengan pusat Istana Chunyang. Tidak diketahui berapa banyak orang yang menginginkannya. Saat ini, jika Gao Yue ingin memindahkannya, pasti akan ada orang yang senang. Diyakini bahwa kepala istana juga akan sangat bahagia. Orang-orang seperti Yang Chen yang bersedia mempertimbangkan sekte itu sungguh unik. Kakak senior, tempat tinggal gua seperti apa yang akan kamu bangun? Yang Chen tidak terburu-buru untuk memulai. Dia mendapatkan beberapa kursi batu untuk semua orang dan duduk untuk mengobrol. Saat dia berbicara, Yang Chen mengulurkan kedua tangannya dan gumpalan api mulai berubah bentuk di tangannya. Segala macam rumah muncul di tangan Yang Chen seperti lentera yang berputar. Kali ini, ketika memilih gua abadi, Yang Chen pasti punya rencana. Gong Xunling adalah seorang jenius sekali dalam 1 milenium, dan gurunya Gao Yue juga merupakan akar roh air yang bernilai penuh setelah melahirkan. Ditambah Yang Chen sendiri, ketiga orang itu sudah cukup untuk memicu badai yang akan mengejutkan seluruh dunia kultivasi di masa depan. Jika ketiganya berkumpul lebih awal, mereka akan dapat saling melengkapi kekuatan satu sama lain, dan perkembangan masa depan mereka akan sangat lancar. Untungnya, Gong Xunling mendengarkan saran Yang Chen dan tidak membangun tempat tinggal gua, menunggu Yang Chen kembali. Artinya, benih yang ditanamnya tadi sudah mulai berbuah. Gong Xunling mampu memihak Yang Chen, yang telah menetapkan hak mutlak untuk berbicara di Istana Chunyang di masa depan. Meskipun pembuluh darah roh bawah tanah di bawah kaki mereka kaya akan kekuatan spiritual dan cukup untuk digunakan oleh para master tahap Yuanying, hanya gua abadi yang disiapkan Yang Chen untuk Gao Yue dan Gong Xunling sebelum tahap Yuanying. Adapun budidaya setelah tahap Yuanying,
Yang Chen memiliki pilihan yang lebih baik, tetapi saat ini, dia tidak dapat mengumpulkannya. Gong Xunling tertarik dengan rumah di tangan Yang Chen dan mulai mengamati dan mengapresiasinya secara perlahan, bahkan Shanghai Feng dan Wang Yuan pun ikut bergabung. Memikirkan kata-kata Wang Yuan tentang mengikuti petunjuknya, Yang Chen tiba-tiba menjadi bersemangat. Sepertinya dia juga harus menyatukan kekuatan besar di Istana Chunyang. Pada saat itu, ditambah dengan kekuatan rekan magangnya di masa depan, itu akan cukup untuk mengendalikan seluruh Istana Chunyang. Jika kakak senior Sangguan dan kakak senior Wang tertarik, lebih baik pindah. Yang Chen berkata kepada keduanya sambil tersenyum, semakin banyak orang, semakin hidup, dan semua orang bisa lebih dekat. Saran Yang Chen membuat keduanya sangat bersemangat. Bahkan Gao Yue, yang berada di tahap Jidan, tidak segan-segan menyerahkan kediaman gua di aula utama Istana Chunyang, jadi tidak buruk di sini. Namun, mereka memiliki majikannya sendiri, jadi tidak mudah bagi mereka untuk mengambil keputusan sendiri. Shanghai Feng berpikir sejenak dan menjawab dengan ketidakpastian, saat kami kembali dan bertanya kepada guru, apakah tidak apa-apa, kami akan pindah. Nah, jika saatnya tiba, kita juga akan menarik kakak senior Duqian. Kita tidak perlu membangun tempat tinggal gua yang terpisah. Kita bisa langsung membangun rumah besar dan memilih kamar kita sendiri untuk ditinggali. Yang Chen langsung menghentikan pergantian pavilion dan berbalik bertanya kepada Gong Xunling, apa pendapat kakak senior? Baiklah, Gong Xunling hanya merenung sedikit dan mengangguk setuju. Kalau begitu aku akan menyusahkan kakak senior untuk menyiapkan beberapa susunan untuk mengelilingi situs itu. Yang Chen juga tidak sopan, dan langsung mulai meminta Gong Xunling untuk bekerja. Setelah kita membangun kediaman gua, saya akan membawa kakak senior ke susunan ilusi yang sangat kuat untuk melihatnya. Mungkin dunia dapat memindahkan susunan ilusi itu tempat tinggal gua kami. Yang Chen sedang berbicara tentang susunan ilusi yang diatur oleh pendahulunya ketika dia mengumpulkan kotak pedang. Bagi Gong Xunling saat ini, sudah pasti menjadi senjata pertahanan diri setelah menguasainya. Lagi pula, dia tidak membutuhkannya, dan air subur tidak boleh mengalir ke orang luar. Itu tepat untuk Gong Xunling. Gao Yue pergi dengan cepat dan kembali dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia turun dengan cahaya pedang dan bergegas ke Yang Chen, saya sudah berbicara dengan kepala istana, dan penguasa istana setuju. Sekarang tunjukkan betapa kuatnya pembuluh darah spiritual bawah tanah ini. Setelah itu, cahaya pedang tersebar, dan ada beberapa orang lagi di ruang terbuka. 4 di antaranya adalah Senda, Helian, Yuan Ting, dan Gukun. Sisanya juga merupakan pelayan Gao Yue dan Gong Xunling. Mereka dipertemukan, dan bila saatnya tiba, mereka juga akan diminta berkontribusi. Dengan persetujuan kepala istana, semuanya menjadi mudah. Namun, Yang Chen masih melakukan banyak persiapan sebelumnya. Susunan Gong Xunling juga telah diatur. Selain perlindungan, susunan pengumpulan roh dan susunan penyegelan roh diatur secara khusus. Energi spiritual dikumpulkan di bawah tanah, dan energi spiritual diblokir di atas untuk mencegah energi spiritual meluap. Setelah semua persiapan dilakukan, Yang Chen mulai bergerak. Mengambil 64 batu roh kelas menengah dengan ukuran yang sama yang telah disiapkan, Yang Chen menempatkannya di tanah dengan pola yang sangat teratur, ditambah berbagai bahan susunan lainnya, dan segera membentuk formasi yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya, telah diatur. Semua orang melihatnya sebentar, dan bahkan Gong Xunling, yang berspesialisasi dalam arai, tidak melihat jenis arai apa itu. Bagi Yang Chen, adik laki-lakinya, dia merasa semakin misterius. Setelah mengatur susunannya, Yang Chen mundur beberapa langkah dan mulai mengontrol pengoperasian susunan tersebut. Sesaat, tanah dalam lingkup susunan Yang Chen bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya putihnya sangat terang, tetapi memadat dan tidak menyebar, seolah-olah hantu binatang raksasa mulai menggali ke dalam tanah. Namun jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa sepertinya tidak ada yang digali. Namun, tak lama kemudian semua orang merasakan kekuatan spiritual yang agung semakin dekat, mengalir dari tanah. Setelah beberapa saat, kekuatan spiritual menyembur keluar dari tanah seperti air mancur, dan susunan pengumpul roh langsung menjadi sangat terang. Setiap orang secara langsung diselimuti oleh kekuatan spiritual yang menyembur dengan gila-gilaan ini. Episode 183. Pada awalnya, ketika Yang Chen mengeluarkan 64 batu roh kelas menengah, Shanghai Feng dan Wang Yuan masih merasakan sedikit sakit. Harus diketahui bahwa 64 batu roh kelas menengah memiliki ukuran yang sama, dan masing-masing berukuran 10 jin penuh. Jika diubah, itu akan menjadi 64.000 kg batu roh tingkat rendah. Begitu banyak batu roh, bahkan jika Shanghai Feng dan Wang Yuan bergabung dengan Gong Xunling, diperkirakan mereka tidak dapat menghasilkan begitu banyak batu roh, tetapi Yang Chen bahkan tidak berkedip dan mengeluarkannya. Tak perlu dikatakan lagi, hanya kekuatan spiritual yang diserap dari begitu banyak batu roh yang sebanding dengan vena spiritual tingkat rendah. Yang Chen sebenarnya menggunakan begitu banyak hal untuk mengatur formasi yang tidak dapat mereka pahami, itu sungguh boros. Untungnya, semua orang tahu Yang Chen kaya. Tak perlu dikatakan, hanya keberhasilan pemurnian pil perebutan surga, mungkin Penatua Wu Xiong tidak akan memperlakukan Yang Chen dengan buruk, dan batu roh hanyalah hal yang sepele. Semua orang merasa kasihan dengan konsumsi begitu banyak batu roh. Namun, ketika kekuatan spiritual yang melonjak dan agung ini melonjak, semua orang tidak lagi merasa kasihan. Dibandingkan dengan vena spiritual bawah tanah ini,
belum lagi 640 jin batu roh kelas menengah, bahkan 6.400 jin, atau 64.000 jin sudah pasti sepadan. Vena spiritual seperti itu cukup untuk dibandingkan dengan 80% dari seluruh vena utama Istana Chunyang. Dan hanya sedikit dari mereka yang bisa menggunakannya. Sekarang Shanghai Feng dan Wang Yuan tidak perlu bertanya kepada guru mereka dapat yakin bahwa jika guru mereka mengetahui tentang situasi vena spiritual di sini, dia pasti akan mendesak mereka untuk pindah. Sang guru tidak memiliki kesempatan dan wajah untuk pindah, tetapi muridnya memiliki kesempatan ini, apa yang harus ditolak, dan segera pindah. Termasuk para pelayan itu, semua orang dikelilingi oleh kekuatan spiritual yang kental dan hampir tak dapat ditembus. Hanya ada satu perasaan yang konsisten, dan itu adalah perasaan yang berlebihan. Ini terlalu berlebihan. Kekuatan spiritual yang kaya seperti itu cukup untuk digunakan oleh ratusan orang di istana yang murni, tetapi hanya digunakan oleh beberapa orang ini. Selain pemborosan, mereka tidak bisa memikirkan kata lain untuk menggambarkannya. Pada awalnya, Gao Yue mengira itu hanyalah pembuluh darah spiritual yang mirip dengan rumah gua aslinya. Pada awalnya, dia tidak memiliki banyak harapan, tetapi ketika kekuatan spiritual ini memancar keluar dengan liar, bahkan Master Panggung Jidan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, hampir tidak dapat mempercayai semua yang dia rasakan. Apakah ini benar? Gao Yue bukanlah satu-satunya yang memiliki gagasan ini. Yang lain juga merasa seperti berada dalam mimpi. Dibandingkan dulu, jika tempat tinggal gua aslinya hanya memiliki aliran kecil air untuk menghilangkan dahaga, tempat ini bisa langsung mandi dan berenang, dan itu adalah kolam renang yang sangat besar. Bukankah ini terlalu berlebihan? Gao Yue mengucapkan kata-kata ini dengan tergagap, jenis ekstasi di wajahnya ditambah ekspresi yang tidak dapat dipercaya, membuat Yang Chen melihatnya dan hampir menjadi gila. Dalam kehidupan ini, yang paling ingin dilihat Yang Chen adalah wajah cantik Gao Yue yang tersenyum. Sekarang adalah pertama kalinya. Di masa depan, Yang Chen akan melakukan banyak hal untuk membuat Gao Yue bahagia. Wajah tersenyum Gao Yue membuat Yang Chen merasa bahwa semua upaya sebelumnya tidak sia-sia. Sementara semua orang terkejut, setelah diam-diam menghargai kebahagiaan tuannya untuk sementara waktu, Yang Chen terbatuk pelan, membangunkan semua orang dari keracunan semacam itu. Haruskah kita mulai membangun gua keabadian terlebih dahulu? Yang Chen mengingatkan semua orang, dan semua orang ingat bahwa mereka harus mulai berbisnis. Untungnya, semua orang sama-sama mabuk, termasuk Master Panggung Jidan Gao Yue, tapi tidak ada yang menertawakan masalah siapapun. Yang Chen baru saja mengusulkan sebuah rumah besar, Gao Yue bertepuk tangan menyetujuinya. Dia menyukai perasaan seperti di rumah sendiri. Saran Yang Chen hampir menyentuh hatinya. Mereka semua adalah kultivator, semua orang menunjukkan kekuatan magis mereka, dan lembah kecil menjadi sangat berbeda dalam 10 hari. Villa-villa berkelanjutan yang menutupi seluruh lembah dengan cepat dibangun. Paviliun, jembatan kecil, air mengalir, semuanya dibangun seperti villa mewah. Sangguan Feng Wang Yuan kembali ke istana Chunyang sekali dan membawa semua pelayannya. Benar saja, tuan mereka segera mengejar mereka. Ketika villa itu dibangun, bahkan kepala istana dan Zhu Chentao, penguasa aula pengobatan, bergegas untuk merayakannya. Tidak ada niat untuk menyembunyikannya dari penguasa istana. Namun, ketika mereka masuk melalui formasi periferal, masih belum ada gambaran leluhur Panggung Yuanying dan Master Panggung Jidan, dan mereka membuka mulut dengan takjub di tempat. Ini adalah nada spiritual yang kamu temukan. Tuan istana pulih dengan sangat cepat, bahkan jika dia hampir meneteskan air liur karena iri, tetapi dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Ya, Tuan istana. Gao Yue, sebagai orang paling senior di antara rakyat, menjawab pertanyaan Tuan istana, lalu bertanya sambil tersenyum, mengapa, Tuan istana menyesalinya? Atau, Tuan istana juga akan pindah. Petik 2. Ini adalah takdirmu, kamu tidak bisa memaksakannya. Kepala istana sangat iri, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dan menolak ajakan sopan Gao Yue. Setelah menenangkan diri, penguasa istana juga sangat senang. Bagaimanapun, ini digunakan oleh murid-murid istana Chunyang, dan 2 murid jenius yang sulit ditemui dalam 100 tahun ada di dalamnya. Dagingnya busuk di dalam panci, dan manfaatnya masih dari istana Chunyang. Kepala istana mencari sebentar dan mengangguk puas. Dia tidak peduli apakah bangunan itu indah atau tidak, tetapi kekuatan spiritual yang melimpah serta arai pengumpulan roh dan arai penguncian roh yang saling melengkapi sudah tepat. Hampir semua orang bisa berkultivasi di atas arai pengumpulan roh. Di istana Chunyang, ini adalah perlakuan terhadap sebagian besar murid inti, tetapi di sini, bahkan para pelayan pun bisa melakukannya. Apakah villa ini punya nama? Setelah menghargainya, penguasa istana tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Aku baru saja akan meminta tuan istana untuk memberinya nama. Gao Yue juga tahu bagaimana membuat tuan istana bahagia, dan langsung menyerahkan kekuasaan ini ke tangan tuan istana. Yah, karena kamu berasal dari Aula Liang, tempat ini disebut halaman Liang. Tuan istana tidak sombong. Setelah berpikir sebentar, dia memberi nama. Setelah memberikan nama, kepala istana bertanya kepada Yang Chen dan Gong Sunling, Yang Chen, Gong Sunling, ini juga kediaman gua Anda. Hari ini adalah saat yang membahagiakan bagi Anda untuk pindah. Apa yang ingin Anda katakan? Murid berterima kasih kepada tuan istana karena telah memberiku nama. Gong Sunling hanya membungkuk mengucapkan terima kasih, dan tidak berkata apa-apa lagi.
Kepala istana mengangguk sedikit dan mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa Gong Xunling tidak perlu terlalu sopan, tetapi matanya tertuju pada Yang Chen. Semua orang tahu bahwa Yang Chen lah yang menemukan nada spiritual ini, dan penguasa istana juga ingin tahu apa yang akan dikatakan Yang Chen. Murid mempunyai masalah kecil yang perlu meminta bantuan kepada Tuan Istana. Menghadapi penguasa istana-istana Chunyang, Yang Chen tidak peduli dengan perbedaan besar dalam identitas dan budidaya mereka. Dia langsung membuat permintaan seolah-olah dia sedang menghadapi seorang tetua biasa. Apa masalahnya? Tuan Istana bertanya dengan rasa ingin tahu. Murid mendapatkan sumsum roh 5 elemen di jurang jatuh abadi, dan saya ingin meminta Tuan Istana untuk membantu saya mengembangkan pembuluh darah spiritual. Saat Yang Chen mengatakan ini, tas Qiankun muncul di tangannya, tetapi tidak diketahui orang mana yang dia bunuh. Dia membuka kantongnya dan menuangkan spirit marrow ke dalamnya. Episode 184. Ini, melihat tumpukan besar esensi spiritual, semua orang merasa seolah-olah mereka tiba-tiba dibatasi. Mereka berdiri terpaku di tanah, tidak mampu bergerak. Lusinan mata benar-benar tertarik dengan tumpukan esensi spiritual di tanah dan tidak bisa lagi ditarik. Semua orang tercengang, bahkan kepala istana pun tidak terkecuali. Bahkan jika mereka belum pernah ke Immortal Falling Abyss, mereka mengetahui keberadaan esensi spiritual 5 elemen dan memahami perannya. Itu adalah hal baik yang dapat meningkatkan kualitas urat bumi dan meningkatkan jumlah kekuatan spiritual. Bahkan kepala istana, pada saat ini, melihat tumpukan besar esensi spiritual 5 elemen dan tidak dapat berkata apa-apa. Pemimpin istana telah melihat sumsum spiritual sebelumnya dan bahkan pernah menggunakannya sendiri. Namun, dia belum pernah melihat sumsum spiritual sebanyak itu berkumpul. Murid mana yang pergi ke Immortal Falling Abyss yang membawa kembali lebih dari 10.000 esensi spiritual? Itu selalu merupakan upaya bersama dari beberapa murid, setelah 10 tahun berada di Immortal Falling Abyss, untuk dapat menyelamatkan 50.000 esensi spiritual. Setelah kembali ke sekte, mereka akan mengubah aliran spiritual bawah tanah tertentu dan membaginya dengan semua orang. Yang Chen, seorang murid tahap pemurnian Qi, sebenarnya secara langsung mengeluarkan tumpukan esensi spiritual yang begitu besar. Melihat tumpukan besar di tanah, jumlahnya pasti lebih dari 50.000, bahkan mungkin 100.000. Apa yang membuat semua orang semakin marah adalah begitu banyak dari 5 elemen esensi spiritual yang dihargai semua orang, Yang Chen benar-benar menumpuknya langsung di tanah, dan melihat penampilan tas Qiankun di tangan Yang Chen, mereka tidak tahu bajingan mana. Kultivator menggunakannya, itu sangat buruk. Bahkan di dalam hati kepala istana, tiba-tiba muncul rasa iri yang tak terbendung. Kekuatan spiritual yang begitu kaya, ditambah dengan begitu banyak esensi spiritual 5 elemen, halaman matahari yang sengit ini dengan hanya lebih dari 20 pelayan, jauh lebih baik daripada perlakuan terhadap kepala sekte. Untuk sesaat, kepala istana berharap dia bisa meneriaki Yang Chen. Sudah ada kekuatan spiritual yang begitu kaya di sini, apa gunanya menyia-nyiakan esensi spiritual ini? Berapa banyak esensi spiritual yang ada di sini? Gao Yue juga tercengang, tetapi secara relatif, Yang Chen telah memberikan cukup banyak kejutan akhir-akhir ini, jadi dia hampir memiliki semacam kekebalan. Namun meski begitu, Gao Yue masih tertegun sejenak sebelum menanyakan pertanyaan ini. Tidak banyak, tepatnya 100.000. Yang Chen menjawab dengan santai, yang membuat orang ingin menangkap dan memukulinya. 100.000 5 elemen sumsum spiritual tidaklah banyak. Bagaimana orang bisa menanggung ini? Karena jawaban Yang Chen, pandangan semua orang beralih dari spirit marrow ke Yang Chen. Yang Chen mengangkat bahunya tanpa daya dan menjawab dengan polos, Penatua Wu memberikannya kepadaku. Kalian tahu bahwa dia memiliki banyak barang ini. Jawaban ini juga membuat semua orang mengerti. Wu Xiong adalah seorang tetua yang mengawasi jurang jatuh abadi, dan dia telah mengawasinya selama ratusan tahun. Tidak mengherankan jika dia memiliki begitu banyak sumsum spiritual dalam dirinya. Selain itu, dibandingkan dengan nilai pil perebutan surga, sumsum roh ini sebenarnya bukan apa-apa. Semua orang tidak bisa tidak iri pada keberuntungan Yang Chen. Tentu saja, mereka semakin penasaran dengan kemampuan alkimia Yang Chen. Untuk dihargai oleh Penatua Wu, itu bukanlah teknik biasa. Kepala istana dan Zhu Chen Tao bahkan membuat keputusan bahwa di masa depan, mereka pasti akan datang ke Fierce Sun Courtyard. Mungkin akan ada beberapa manfaat besar yang akan datang. Mereka tidak tahu bahwa Yang Chen memiliki gagasan seperti itu di dalam hatinya. Sebagai kepala istana, tentu saja tidak baik untuk terang-terangan merampok gua abadi yang dibuka oleh para murid, tapi tidak apa-apa untuk sering datang dan melihatnya. Bagaimanapun, energi spiritual dari garis Feng Shui tidak buruk bagi satu atau dua master panggung Yuanying. Sebaliknya, jika kepala istana sering muncul, status Fierce Sun Courtyard akan meningkat tanpa terasa. Murid lain yang tidak memiliki mata dan ingin membuat masalah juga harus memikirkannya. Meskipun kepala istana telah mengusir Chu Heng dari sekte dan membiarkan guru kuil bulan terang Liang Xiaoming menghadap tembok dan merenungkan dirinya sendiri, teman dan murid dari kedua orang ini pasti akan berteriak memanggil mereka. Mereka pasti akan mencari peluang untuk menekan dan membalas. Yang Chen tidak peduli dengan trik kecil ini, tapi dia tidak ingin tuannya diganggu oleh orang-orang ini dan merusak suasana hatinya tanpa alasan. Karena kepala istana sering datang, pria tak bermata mana yang berani berbicara dan bergerak. Apalagi jika kepala istana dan Zhu Chen Tao sering datang, termasuk Yang Chen, semua orang akan bisa dekat dengan mereka. Jika ada masalah dalam kultivasi, mereka dapat meminta nasihatnya.
Mungkinkah sebagai penguasa istana, jika muridnya datang untuk meminta nasihat, apakah mereka bisa diusir? Jangan melihat pengalaman budidaya Yang Chen sebagai prinsip agung emas abadi, tetapi itu terbatas pada budidaya api. Pengalaman kultivasi kekuatan spiritual tingkat tinggi lainnya sama sekali tidak ada. Jika dia bisa mendapatkan nasihat dari orang lain, Yang Chen juga bersemangat. Apakah kamu akan menggunakan semua ini di sini? Sejak rencana ini dibuat, kepala istana tidak mempermasalahkan kondisi di sini lebih baik. Dia dengan santai mengajukan pertanyaan, tetapi tidak menunggu jawaban Yang Chen, dia sudah mulai. Sumsum roh 5 elemen digunakan untuk mengoptimalkan pembuluh darah spiritual. Semakin tinggi basis budidayanya, semakin baik efeknya. Tuan istana tentu saja yang paling tepat. Namun, masih ada sedikit penyesalan dalam perkataannya. Ini, saya meminta Tuan istana untuk mengambil tindakan. Yang Chen buru-buru membungkuk dan menjawab. Dia sudah mengerti arti kata-kata Tuan istana. Dia tidak keberatan menggunakan sedikit sumsum roh 5 elemen untuk ditukar dengan bantuan sebagian besar orang di istana Chunyang. Oleh karena itu, dia mengeluarkan tas Qiankun dan dengan hormat memegangnya dengan kedua tangan dan mengirimkannya kepada kepala istana. Ini adalah hadiah dari murid ini untuk sekte, terimalah. Ada lagi, semua orang sudah terbiasa dengan kemurahan hati Yang Chen. Mereka hanya terkejut di dalam hati, tapi tidak ada yang mengatakannya. Tuan istana sangat terkejut. Dia mengambilnya dan menjelajahinya dengan kesadaran spiritualnya. Dia tercengang lagi. Di dalam tas Qiankun, juga ada 100.000 sumsum roh 5 elemen. Tuan istana berpikir sedikit dan sudah mengerti arti Yang Chen. Dia mengangguk kepada Yang Chen dan menyimpan tas Qiankun. Dalam hal ini, saya akan membebaskan Anda dari kontribusi masuk dan keluar paviliun kitab suci istana Chunyang saya di masa depan. Selain itu, saya akan mengizinkan Anda memasuki rahasia istana Chunyang saya paviliun sekali. Ya, Tuan istana, Yang Chen tidak berterima kasih padanya. Inilah yang dia dapatkan dengan 100.000 sumsum spiritual. Dia merasa nyaman dan tidak perlu berterima kasih padanya. Ketua istana memiliki 100.000 esensi roh ini, tetapi dia yakin bahwa semua ketidakseimbangan di istana yang murni akan sepenuhnya ditekan. Meskipun Yang Chen menemukan tempat ini dan membangun kediaman guanya sendiri, ada banyak orang yang iri. Hari ini mereka akan membicarakan hal ini, dan besok mereka akan membicarakan hal itu, yang pasti akan menimbulkan banyak masalah. Ini cukup untuk menutup mulut semua orang. Sementara penguasa istana bergumam pada dirinya sendiri dengan gembira, 100.000 keping esensi roh di tanah tampaknya telah tumbuh dengan kakinya sendiri saat mereka terpisah menurut atributnya yang berbeda. Kemudian, mereka terbang tinggi dan terjun ke pintu keluar urat bumi yang baru dibuka. Semua baik-baik saja, tuannya bertindak sangat cepat. Kepala istana langsung mengatakan hasilnya, ingatlah untuk meninggalkan kamar untukku. Selain itu, siapkan beberapa kamar tamu lagi, semoga bermanfaat. Petik 2. Episode 185. Perkataan ketua istana telah menentukan keistimewaan Fierce Sun Courtyard di masa depan. Selain orang-orang yang diundang Yang Chen di awal, orang lain yang ingin memasuki Fierce Sun Courtyard di masa depan akan diberi hadiah setelah melakukan perbuatan baik. Tentu saja, Yang Chen tidak hanya akan mengundang kepala istana, Zhu Chentao juga akan meninggalkan ruangan untuknya. Tentu saja, Meng Xian dari Balai Penegakan Hukum juga memiliki ruangan. Master Aula Urusan Luar Negeri Su Chengxin, ditambah Master Aula Matahari Sengit saat ini, Qiao Ming, karena disebut halaman Matahari Sengit, Master Aula Matahari Sengit bukanlah hal yang tidak masuk akal. Dia percaya bahwa dengan perawatan orang-orang ini, tidak akan ada gangguan besar di Fierce Sun Courtyard di masa depan. Adapun ketua Aula-Aula Bulan Cerah, Liang Xiaoming, bukankah dia harus menghadap tembok dan merenungkan dirinya sendiri? Ketika dia keluar, dia akan berpura-pura lupa. Siapa yang bisa mengatakan sesuatu? Liang Xiaoming masih berani berlari dan memintanya pada juniornya. Dengan pembuluh darah roh bawah tanah yang baru dibuka dan peningkatan serta optimalisasi 100.000 keping sumsum roh, orang-orang di Fierce Sun Courtyard sangat bahagia sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Di bawah instruksi Gao Yue, semua orang menemukan kamar mereka sendiri dan kemudian mulai berkultivasi dengan tergesa-gesa. Beberapa waktu lalu, mereka sedang membangun villa, dan sekarang mereka punya waktu untuk merasakan semangat seutuhnya di sini. Bagi Yang Chen, beberapa kali berturut-turut, semua orang terbiasa dengan kejutan yang selalu bisa dia berikan kepada semua orang. Namun, semua orang sangat berterima kasih kepada Yang Chen. Jika bukan karena Yang Chen, semua orang tidak akan memiliki gua abadi yang bagus untuk diolah. Bahkan budak mereka juga tersentuh oleh cahaya, dan perawatannya lebih baik daripada kebanyakan master di istana yang murni. Melihat semua orang mulai tenang, Yang Chen juga merasa bersyukur. Ini adalah hadiah pertama yang dia persiapkan untuk tuannya, lingkungan kultivasi yang lebih baik, dan benteng pertama baginya untuk membalas dendam pada orang-orang Taitian di masa depan. Kelinci yang licik memiliki 3 liang, dan istana Chunyang adalah yang pertama. Taitianmen bukanlah sekte kecil. Itu adalah sekte alam rendah dari sekte Suantian di dunia abadi. Dapat dikatakan sebagai fondasi dari sekte Suantian, dan merupakan salah satu kekuatan utama yang bertanggung jawab atas pengadilan surgawi. Mustahil bagi satu orang untuk menghadapinya. Yang Chen perlu mengumpulkan semua kekuatan yang dia bisa untuk menyelesaikannya. Yang Chen membutuhkan 10 tahun untuk menjadi murid gurunya lagi. Selanjutnya,
Tujuan Yang Chen adalah bagaimana membuat Master Gao Yue menyadari bahwa akar roh api bawaannya sebenarnya tidak sebaik akar roh air yang diperolehnya, dan mengubah ke metode budidaya atribut air. Ini adalah tugas yang sulit. Meminta Master Tahap Jidan untuk melepaskan basis kultivasi aslinya, dan kemudian mulai berlatih metode budidaya atribut lain dari awal, ini bukanlah beberapa kata. Dia percaya bahwa meskipun kepala istana saat ini mengeluarkan perintah, Gao Yue belum tentu kembali berkultivasi. Hal ini tidak hanya membutuhkan hubungan yang lebih dalam antara kedua pihak, tetapi juga membutuhkan peluang yang sesuai. Jelas sekali, ini bukan saat yang tepat untuk menjadi murid. Untungnya, Yang Chen sabar dan tekun. Bahkan jika butuh 10 tahun lagi, Yang Chen mampu menunggu. Terlebih lagi, sekarang bahkan jika Gao Yue tidak beralih ke metode budidaya air, di masa depan, budidaya atribut apinya juga dapat mencapai alam jiwa baru lahir, jadi tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya untuk saat ini. Selanjutnya, Yang Chen terjun ke paviliun kitab suci Istana Cunyang dan sekali lagi memulai kehidupan sehari-harinya dengan membaca. Ketika penguasa Istana Cunyang kembali ke Istana Cunyang, dia segera memberitahu seluruh sekte tentang persembahan 100.000 esensi roh Yang Chen. Dengan cara ini, semua orang memujinya, dan semua orang bisa mendapatkan manfaatnya. Siapa yang tidak tahu cara memujinya secara lisan? Manajer paviliun kitab suci juga menerima instruksi dari kepala istana dan sangat sopan kepada Yang Chen. Setelah berita tentang Yang Chen yang menyempurnakan pil perebutan surga muncul kembali, Istana Cunyang mengetahui bahwa Yang Chen telah membaca banyak buku dan telah menghafal paviliun kitab suci di Villa Gunung Sembilan Bumi. Dengan preseden ini, wajar saja jika datang ke paviliun kitab suci Istana Cunyang. Setelah menolak niat baik manajer untuk mengajak Yang Chen mengunjungi paviliun kitab suci, Yang Chen datang ke paviliun kitab suci sendirian. Paviliun kitab suci di gerbang gunung bagian dalam Istana Cunyang benar-benar berbeda dari paviliun kitab suci di Villa Gunung Sembilan Bumi, namun skalanya lebih dari 100 kali lebih besar. Ada 100.000 batu giok di Villa Gunung Sembilan Bumi, tetapi ada lebih dari 10 juta di sini. Sitar, catur, kaligrafi, lukisan, pengobatan, ramalan, astrologi, semuanya. Ada hampir semua jenis batu giok. Selain itu, seseorang tidak bisa begitu saja melihat slip batu giok apapun di sini. Ada beberapa slip giok yang mencatat adat istiadat dan pemandangan setempat yang terbuka untuk semua orang, tetapi slip giok yang terkait dengan metode budidaya, ramuan, susunan penyempurnaan artefak, dan sebagainya, hanya dapat diakses jika seseorang memiliki tingkat budidaya yang sesuai untuk dibuka, pembatasan protektif. Setelah Yang Chen masuk, dia langsung menuju area metode budidaya. Hanya ada beberapa metode budidaya seni rahasia 5 elemen yin dan yang cocok untuk budidaya setelah tahap pendirian yayasan. Yang lainnya masih dalam tahap pemurnian Qi. Meskipun atribut lain dari metode budidaya belum mencapai tahap pendirian yayasan, Yang Chen juga harus mempersiapkan beberapa metode budidaya mendalam untuk dirinya sendiri untuk mempersiapkan hari hujan. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen selalu fokus pada budidaya atribut api dan jarang mencoba-coba atribut lain, sehingga menghasilkan sejumlah metode budidaya dalam aspek lain yang menyedihkan dalam ingatannya. Sekarang memasuki paviliun kitab suci Istana Cunyang seperti anak malang yang memasuki rumah harta karun, Yang Chen tentu saja tidak sopan. Dengan seni rahasia 5 elemen yin dan yang di tangan, batasan apa di bawah tahap jidan yang dapat menghentikan Yang Chen untuk membaca? Di area metode budidaya di bawah tahap pendirian yayasan, Yang Chen hanya melihatnya satu persatu. Dengan sapuan kesadaran spiritualnya, isi dari metode kultivasi segera memasuki pikirannya, dan kemudian mulai menganalisa kelebihan dan kekurangan dari metode kultivasi tersebut. Dengan pengalaman kultivasi dari prinsip besar keabadian emas, dikombinasikan dengan pengalaman sebelumnya dalam berlatih seni rahasia 5 elemen yin dan yang, dia dapat segera menganalisis karakteristik metode kultivasi ini. Apakah cocok untuknya, apa kekurangannya, Yang Chen pada dasarnya bisa memberikan arahan untuk modifikasi sekarang. Jika itu cocok untuk dirinya sendiri, Yang Chen akan segera mengingatnya di dalam hatinya. Efek kuat dari seni rahasia 3 kemurnian, selain jauh melampaui kesadaran spiritual orang lain, juga jauh melampaui ingatan orang lain. Hanya dalam 2 hari, Yang Chen telah menghafal tidak kurang dari ratusan set metode budidaya. Peningkatan ranah kultivasi tidak hanya membawa peningkatan kekuatan spiritual, tetapi juga kecepatan membaca slip giok. Setiap hari, Yang Chen hanya tinggal di paviliun kitab suci selama 2 jam, dan ketika waktunya tiba, dia langsung pergi. Kembali ke halaman matahari yang sengit untuk mengembangkan seni rahasia 5 elemen yin dan yang, seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dan seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi bergiliran menyempurnakan tungku roh yang mendalam dan sarung pedang, dan kemudian harta karun alam semesta meningkatkan seni rahasia. Setelah setiap siklus tersebut, keadaan tahap dasar mulai stabil dengan cepat, dan kekuatan spiritual mulai meningkat secara teratur, bersiap untuk mencapai tahap kedua dari tahap dasar. Pada hari kedua setelah pembukaan Fierce Sun Courtyard, Gao Yue pergi ke pertemuan internal sekte di tingkat panggung jidan di Istana Cunyang. Ketika dia kembali dan melihat Yang Chen, dia langsung berkata, ada banyak orang yang mendambakan halaman, dan hadiah yang diberikan Tuan Istana kepadamu untuk memasuki paviliun rahasia juga telah dipertanyakan. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.